Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Imago Dei, apa kabar semuanya? Aku percaya kita semua dalam keadaan yang sangat luar biasa, ya. Kalian pada hujan nggak sih di rumah? Hujan ya? Kalau di rumahku sih hujan nih. Kalau buat teman-teman yang tidak ada gangguan internet, lancar-lancar aja, boleh buka kameranya supaya kita bisa saling menatap, ya kan? Terima kasih. Oke, hari ini aku dikasih tema Carlo Acutis. Nah, aku ada fotonya jadi background. Nah, ini orangnya. Ya. Kita mau belajar dari Carlo Acutis, seorang beato yang baru tahun lalu, 2020, dibeatifikasi. Teman-teman, kalau kita lihat di kalender liturgi gereja Katolik, ya, setiap bulan November itu merupakan bulan yang cukup spesial. Karena tanggal 1 November itu kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, ya kan? Lalu tanggal 2 kita memperingati para arwah atau jiwa-jiwa mereka yang sudah meninggal dunia, secara khusus mereka yang berada di api penyucian. Dan sepanjang bulan ini sebenarnya memang didedikasikan untuk para kudus dan semua orang yang sudah meninggal. Nanti pada akhir bulan November, dalam tahun liturgi gereja Katolik itu selalu ditutup dengan hari raya. Teman-teman pasti sudah tahu. Hari raya Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja semesta alam. Di mana Yesus menjadi segala-galanya di dalam segala-galanya. Jadi, itu kalender liturgi gereja Katolik. Nah, setelah Hari Raya Kristus Raja, hari berikutnya itu sebenarnya kalau secara kalender liturgi itu tahun barunya gereja Katolik sebenarnya. Bukan di Januari tanggal 1, tetapi setelah Hari Raya Kristus Raja itu tahun baru secara kalender gereja. Jadi kalender gereja itu berakhir di Hari Raya Kristus Raja, di mana Yesus itu menjadi tujuan akhir semua orang yang sudah meninggal dunia, termasuk tujuan akhir dari kita semua yang sekarang masih hidup di dunia ini. Kalau teman-teman melihat Hari Raya Orang Kudus tanggal 1 November ini, kita selalu teringat di kredo kita atau syahadat iman kita. Aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Minggu lalu Daniel udah memberikan sekilas tentang persekutuan para kudus ini, di mana gereja kita semua ini orang kudus. Jadi orang kudus itu bukan berarti nanti sudah dikanonisasi oleh gereja, nanti sudah meninggal masuk surga baru kudus, enggak. Kita semua yang sudah dibaptis di dalam Yesus Kristus, kita yang sudah menerima Roh Kudus, kita yang sudah hidup baru di dalam Roh Kudus, kita semua ini orang-orang kudus. Kudus itu artinya terpisah. Dari bahasa Ibrani kados, yaitu memang dipisahkan. Jadi orang kudus itu bukan berarti berbicara tentang kesucian hidupnya, suci dalam arti bersih, nggak pernah berbuat dosa, tetapi kudus itu artinya orang hidupnya itu terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari dunia ini. Kalau dunia ini mengajarkan sesuatu yang jahat, kalau dunia ini mengajarkan kita semua untuk terus berbuat dosa, tetapi kalau kita ikut Tuhan, kita menjauhi semua itu. Itulah orang kudus. Hidup terpisah. Makanya kenapa gereja Katolik yang kudus? Karena gereja ini walaupun kita semua hidup di dunia ini, tetapi panggilan kita adalah panggilan kekudusan. Panggilan untuk hidup terpisah dari dunia ini, bukan berarti kita anti dengan dunia ini, bukan berarti terus kita rame-rame yuk kita masuk biara gitu kan, jadi biarawan dan biarawati, bukan. Tetapi cara hidup kita, cara pandang kita, cara pikir kita, cara melangkah kita, cara bekerja kita, cara kita melayani, cara kita semuanya di dalam kehidupan kita mencerminkan apa yang Yesus lakukan. Itu menjadi orang kudus. Jadi bukan berarti nanti kalau aku sudah mati, aku baru bisa kudus. Tidak. Kudus itu dimulai dari sekarang.
Makanya di dalam konsep persekutuan para kudus, yang disebut persekutuan para kudus adalah mereka yang sudah mulia di sorga, orang-orang kudus, santo santa yang menjadi namanya jadi pelindung kita, itu sudah kudus betul, sudah suci, sudah di sorga, yes. Itu gereja yang mulia. Tetapi kita yang masih di dunia ini, kita adalah orang-orang kudus atau gereja yang sedang berziarah. Gereja yang masih sedang berjuang dalam hidup ini supaya kita bisa memasuki tanah air surgawi. Dan satu lagi adalah gereja yang sedang menderita di dalam api penyucian. Menderita itu bukan menderita api neraka, ya. Api neraka itu kebinasaan. Tetapi api penyucian itu bukan api yang membinasakan, tetapi api kerinduan seseorang yang mau bertemu dengan Tuhan, sudah selangkah bertemu dengan Tuhan, tetapi masih ada sesuatu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Karena tidak ada sesuatu yang najis yang bisa masuk di dalam sorga. Ini adalah ajaran Katolik. Dan ini adalah suatu kebenaran yang wajib teman-teman dan saya pegang sebagai seorang Katolik. Jadi api penyucian itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada. Percaya atau tidak, itu nggak soal, tapi itu tetap nyata. Jadi kita bisa membantu saudara-saudari kita yang sudah meninggal dalam api penyucian supaya segera bertemu dengan Yesus, dengan Tuhan sendiri. Karena orang yang di api penyucian itu sudah pasti masuk surga. Sudah pasti. Jadi nggak mungkin tiba-tiba nggak jadi dia masuk neraka gitu, enggak. Sudah pasti, karena semua orang, ini sekedar pengajaran singkat, katekisasi awal, semua orang yang sudah meninggal itu langsung menghadap tahta pengadilan Kristus. Nasibnya sudah langsung ditentukan, surga atau neraka. Cuma dua. Nah, ada yang langsung masuk surga, plus gitu kan. Tetapi ada yang mesti transit dulu. Nah, itulah api penyucian. Jadi di dalam gereja Katolik tidak ada roh gentayangan, ya kan? Nggak ada orang di kuburan lalu mereka ada yang nongkrong di situ, ya kan? Terus kita panggil permisi mbah, itu nggak ada gitu dalam gereja Katolik. Ada 40 hari, katanya 40 hari masih ada di sekitar rumah, itu nggak ada. Karena nggak mungkin Tuhan membiarkan jiwa-jiwa yang sudah meninggal ini lolos. Semua harus langsung menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Ini sekedar pengajaran mengenai dunia lain, teman-teman, yang diimani oleh gereja Katolik. Lalu apa yang mau kita pelajari mengenai orang kudus? Kalau teman-teman lihat di Ibrani 12 ayat 1, kenapa gereja Katolik begitu banyak santo-santa yang kita hormati? Kita lihat di Ibrani 12 ayat 1, aku akan bacakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. The cloud of witness. Jadi orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah mulia di surga, mereka menjadi saksi dan mereka menjadi awan yang mengelilingi kita. Mereka mendoakan kita, mereka mendukung kita, mereka bersyafaat buat kita semua yang masih hidup berjuang di dunia ini. Inilah yang menjadi dasar dari gereja Katolik mengajarkan kenapa kita punya persekutuan para kudus. Karena firman Tuhan juga katakan, baik hidup maupun mati, tidak ada seseorang pun yang bisa terlepas dari kasih Kristus. Hidup atau mati tidak memisahkan seseorang. Kita tetap bersekutu. Ini yang menjadi dasarnya. Dan kalau minggu lalu kita udah belajar juga dari Daniel mengenai menjadi orang kudus, gereja itu bukan berarti lalu menetapkan orang bisa masuk surga, orang bisa masuk neraka, bukan seperti itu. Tetapi gereja mau menggali
Orang-orang yang selama hidupnya sudah diakui kehidupannya secara jujur, secara rendah hati, secara baik, sebagai orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Orang-orang yang bisa mengajar kepada kita kebaikan-kebaikan sehingga kita seperti yang di Ibrani tadi katakan, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Cloud of witness, kita menjadi melihat mereka, kita menjadi lihat kalau mereka aja mampu masuk surga, kenapa kita enggak? Apakah Santo Santa itu orang hebat-hebat, lahir sudah langsung suci, lahir langsung hebat? Enggak. Mereka sama seperti teman-teman dan saya. Mereka semua sama, nggak ada bedanya. Mereka mengalami kelemahan yang sama, mereka juga punya kelebihan, mereka punya kekurangan, sama seperti kita. Tetapi yang membedakan adalah mereka terbukti setia sampai akhir di dalam Tuhan. Ini yang kita mau pelajari, teman-teman. Dalam gereja ada proses kanonisasi. Dalam proses kanonisasi itu pertama seorang yang sudah meninggal di tingkat keuskupan itu biasanya dibuka orang-orang yang mungkin bisa diinvestigasi, bisa diselidiki bagaimana kehidupannya. Ini adalah tahap servant of God, hamba Allah. Jadi orang-orang yang kira-kira punya hidupnya baik itu bisa diajukan ke keuskupan setempat untuk diperoleh informasi yang lebih dalam, diinvestigasi apakah seseorang ini layak untuk menjadi orang kudus atau tidak. Tahap yang berikutnya adalah declaration non cultus atau pernyataan bahwa tidak ada tahayul, tidak ada pemujaan kepada orang yang sudah meninggal ini. Begitu gereja menemukan ada bersifat tahayul, ada sifatnya kok kayaknya nggak pas, langsung dicoret. Karena jangan sampai penghormatan kepada orang kudus ini jatuh kepada penyembahan berhala. Menjadi paganisme. Ini ditolak oleh gereja. Itu namanya declaration non-kultus. Jadi gereja menyatakan bahwa tidak ada tahayul, tidak ada pemujaan pribadi kepada si calon orang kudus ini yang sudah meninggal ini, bersih dari semuanya itu, baru dia bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Tahap yang berikutnya setelah deklarasi atau pernyataan tidak ada tahayul adalah venerabilis. Venerabilis adalah orang-orang yang sudah terbukti hidupnya itu menunjukkan virtue. Virtue itu keutamaan atau kebajikan. Orang-orang yang menunjukkan heroik di dalam kehidupannya. Dia menjadi berkat untuk sesamanya, bukan untuk dirinya sendiri aja, tetapi untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk sekelilingnya dia. Orang ini dianggap sebagai venerable, sebagai orang yang diangkat mulia, sudah mulia gitu. Lalu yang tahap berikutnya adalah tahap beatifikasi. Nah, dalam tahap beatifikasi ini artinya seseorang yang calon orang kudus ini, dia sudah benar-benar di dalam sorga. Blessed. Beatifikasi artinya bahagia. Kenapa bahagia? Karena orang yang dinyatakan beata atau beato ini, dia sudah secara langsung memandang Yesus muka dengan muka. Itulah dia disebut beatifikasi. Ada beatifica vision. Beatific vision, pandangan yang membahagiakan. Karena setiap hari ngeliatin Yesus doang. Sambil memuji Tuhan Yesus doang. Setiap hari dia lakukan itu. Di sorga. Inilah tahap beatifikasi. Nah, orang yang mencapai tahap beatifikasi ini harus punya mujizat. Paling tidak satu mujizat. Mujizat itu harus terjadi justru pada saat orang ini sudah meninggal. Kalau mujizatnya dia masih hidup, itu tidak dianggap. Jadi misalkan nih, aku waktu masih hidup mendoakan orang sakit sembuh. Betul, itu mujizat. Tetapi dalam proses beatifikasi ini, yang dihitung sebagai mujizat adalah justru setelah
aku meninggal, misalkan, aku pakai contoh diriku sendiri ya, aku meninggal, lalu ada orang yang berdoa dengan meminta doa dariku yang sudah meninggal ini, doanya tuh dikabulkan. Nah, inilah yang terjadi di Carlo Acutis. Carlo Acutis ini dia meninggal karena leukemia. Nah, ada satu anak kecil di Brazil sembuh dari leukemia juga setelah berdoa dengan memohon doa kepada Carlo Acutis dan menyentuh salah satu peninggalan benda-benda peninggalan yang dulu pernah digunakan oleh Carlo Acutis, yaitu kaosnya pada saat si anak umur berapa belas tahun ini sembuh di Brazil. Mujizatnya terjadi dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, dia diperiksa dokter dan dokter tidak bisa menemukan penjelasan secara medis dan logis kenapa anak ini bisa sembuh tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, sakit sudah bertahun-tahun, dari lahir dia sudah sakit, bayangin. Dari lahir sudah sakit, lalu dia berdoa dengan pengantaraan Carlo Acutis, sembuh total sampai sekarang. Karena mujizat ini setelah diselidiki oleh gereja dan tidak ada sesuatu yang tahayul, tidak ada sesuatu yang menyesatkan, tidak bisa dijelaskan secara akal sehat maupun medis, maka Carlo Acutis diangkat menjadi beato. Dia dibeatifikasi. Nah, setelah beato ini, kalau dia mau menjadi santo, ya, seseorang menjadi santo, dia butuh satu mujizat lagi. Dia butuh satu mujizat lagi, dia jadi santo. Jadi sebenarnya beato atau santo, beata atau santa itu sudah posisinya sama sebenarnya. Cuma kalau yang disebut santo itu dia sudah ada konfirmasi dua mujizat yang terjadi. Kalau beato atau beata baru satu. Nah, Paus Yohanes Paulus itu kedua, dia sudah dua mujizat, makanya dia sudah menjadi santo. Nah, proses inilah yang diinvestigasi oleh gereja dan nggak sembarangan dan waktunya itu bisa bertahun-tahun. Karena kayak misalkan Carlo Acutis ini aja ya, dia itu kan meninggal sebentar, 2006. Dia meninggal itu tahun 2006 dan tahun 2020 dia menjadi beato. Jadi berapa tahun prosesnya? Karena memang semuanya harus digali. Pro dan cons-nya tuh pasti dipertimbangkan oleh gereja. Jadi nggak bisa sembarangan aja gitu orang menjadi santo santa, jadi beato beata, itu semua ada prosesnya yang memang cukup rumit sebenarnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Beato Carlo Acutis ini? Kalau teman-teman mau cek riwayat hidupnya, mau perjalanan hidupnya, teman-teman bisa googling sendiri. Carlo Acutis ini menjadi semacam pelindung untuk internet. Karena memang selama hidupnya, sebelum dia meninggal, dia bikin satu website khusus untuk mujizat-mujizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia. Jadi dia kumpulin informasi itu, lalu dia bikin website, lalu semua informasi itu dimasukkan di websitenya, dan websitenya masih ada sampai sekarang dan teman-teman bisa buka. themiracleofeucharist.org. Itu website yang dia buat. Beato Carlo Acutis ini lahir dari keluarga Katolik. Tetapi orang tuanya itu sebenarnya bukan orang tua yang Katolik dalam arti taat. Karena mamanya sendiri, ibunya sendiri bilang, saya ke gereja itu cuma 3 kali seumur hidup. Ini ibunya yang bilang. Pada saat saya dibaptis, 4 kali berarti. Pada saat dibaptis, lalu komuni pertama, pada saat menerima krisma, lalu pada saat mamanya ini menikah di gereja. Cuma 4 kali dalam kehidupan orang tuanya mereka ke gereja.
Tetapi luar biasanya, Carlo Acutis ini punya punya spirit yang berbeda. Dia setiap hari harus ke gereja. Dia setiap hari doa rosario. Dia setiap hari melayani Tuhan. Melalui perjumpaannya, melalui di sekolahnya, lewat dia ngobrol sama temennya, dia melayani Tuhan. Inilah yang membedakan dia dari orang-orang seumur sebayanya dia. Carlo Acutis ini meninggal umur 15 tahun, teman-teman. Dan dia menjadi orang kudus yang termuda dalam sepanjang sejarah gereja yang dibeatifikasi. Sangat luar biasa. Dan ini menjadi contoh buat kita, ya, karena Carlo Acutis ini orang millennials. Ini contoh buat kita yang sekarang hidup di dunia ini. Ternyata kekudusan itu mungkin untuk kita kejar. Ternyata walaupun dunia ini begitu rusak seperti pandangan kita, begitu sesat, begitu jahat, tetapi ternyata mengejar kekudusan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam Yesus itu tetap sangat mungkin. Ini yang mau kita lihat. Ini yang mau kita pelajari, teman-teman. Dan ini luar biasanya yang kita mau pelajari dari seorang Beato ini. Beato Carlo Acutis ini paling tidak punya beberapa keutamaan yang aku bisa bagikan. Dia itu memiliki kesadaran tingkat tinggi tentang makna kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan dengan baik. Yang tidak dialami oleh anak-anak seumur sebayanya. Bayangkan, dia tuh meninggal umur 15 tahun. Jadi masih sangat remaja, tetapi dia sudah punya cara pandang, dia sudah mempunyai cara pikir yang berbeda dari orang yang hidup seumur dengan dia. Dia selalu bilang, to be always united to Jesus is my program of life. Dia pernah bilang begitu. Karena dia seorang programmer. Dia sejak SD sudah belajar coding. Ini sangat luar biasa, memang dia sangat pintar sekali. Dia lahir di Inggris, dia sebenarnya keluarga Italia, lahir di Inggris, lalu kemudian kembali ke Milan, lalu hidup di Milan, kota Milan. Sejak SD sudah belajar coding, IT, belajar dari buku-buku untuk mahasiswa S1 IT. Anak SD, bayangin. Dia seorang programmer. Sehingga dia bilang program hidup satu-satunya dalam hidup dia adalah untuk bersatu dengan Yesus. Luar biasa. Luar biasa sekali. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, Carlo Acutis ini menjalani hidup dengan apa istilahnya? Dengan urgensi tertentu di dalam hidupnya. Dia kayaknya punya urgensi, kayaknya dia hidup itu punya tujuan yang jelas di dalam kehidupannya. Dia pernah bilang, apa gunanya kalau kita dapat memenangkan seluruh pertempuran atau peperangan ini, tetapi kita tidak pernah bisa memenangkan pertempuran melawan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar adalah diri kita. Musuh terbesar itu bukan orang lain. Musuh terbesar itu bukan keadaan sekitar. Tapi musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Dan Beato Carlo Acutis dengan umur yang begitu sangat muda, dia sudah berani bilang, dia sudah bisa bilang, nggak ada gunanya untuk seseorang memenangkan semua peperangan, pertempuran yang ada, tetapi kalau dia tidak bisa menang dalam peperangannya melawan dirinya sendiri. Dia punya cara pikir atau hidup di dalam urgensi yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Beato Carlo Acutis ini memiliki cinta yang kuat kepada Yesus dalam Ekaristi. Ini jelas. Makanya dia dedikasikan seluruh hidupnya
untuk mengumpulkan semua berita, semua informasi tentang Ekaristi dan mujizat Ekaristi. Semuanya ada di situ, dari semua negara, dari seluruh dunia. Sampai yang modern sekarang, bukan hanya yang masa lalu ya. Dia dedikasikan hidupnya untuk Ekaristi. Kita sekarang hidup di zaman internet. Beato Carlo Acutis ini juga menjadi pelindung untuk internet. Ekaristi sekarang bisa dilakukan lewat internet, teman-teman. Ya kan? Berapa lama kita nggak bisa offline? Cek masing-masing pribadi. Sekarang udah bisa offline, tetapi kadang-kadang kan kita masih males ya. Karena harus daftar bela rasa, harus daftar ini, harus daftar itu, harus QR code ini, QR code itu. Nggak ada waktu. Tetapi kalau kita daftar peduli lindungi, kita sudah semua pasti di handphone kita. Benar? Karena kalau nggak daftar peduli lindungi, nggak bisa masuk mall. Tapi berapa banyak dari kita yang sudah daftar diri kita di sistem yang telah dibuat oleh gereja kita masing-masing. Entah teman-teman berasal dari mana. Kalau di Jakarta ya berarti di Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kalau kita melihat Beato Carlo Acutis ini, dia pelindung internet, teman-teman. Kita sekarang pakai internet. Kita nggak bisa hidup tanpa internet, benar nggak? Nggak bisa kita hidup tanpa internet. Gimana sekarang? Meeting aja seharian, dari pagi sampai pagi, lewat Zoom. Harus pakai sambung WiFi, harus punya kuota, ya kan? Tapi berapa banyak kita mau investasikan waktu kita ini untuk melayani Tuhan melalui media yang kita pakai. Jadi teman-teman, aku selalu omongin ini dimanapun aku pewartaan. Buat teman-teman yang belum ke gereja, yuk ke gereja. Buat teman-teman yang masih enak misa di rumah, teman-teman jangan merasa terlalu nyaman di situ. Segera daftar. Daftarkan dirimu di parokimu supaya bisa misa secara offline. Selalu ada kerinduan akan Ekaristi di dalam hatimu. Sama seperti Beato Carlo Acutis yang kita pelajari pada sore hari ini. Yang berikutnya adalah Beato Carlo Acutis ini memiliki kasih yang sangat bersemangat. Luar biasa, dia sangat bersemangat dia dalam hidupnya. Dia dimanapun dia berada, dia selalu mau menawarkan cinta Tuhan buat teman-temannya dia. Ada suatu cerita di kelasnya dia, ada seorang yang dibully, ya kan, dibully terus gitu kan. Ada seorang yang kecanduan narkoba sudah, anak-anak SD, SMP. Lalu dia menjadi saluran berkat Tuhan. Dia selalu menyediakan waktunya untuk melayani orang-orang ini. Jadi orang-orang yang dibully, orang-orang yang punya masalah keluarga, mungkin ada orang tuanya yang bercerai, dia selalu mau menawarkan hidupnya, menawarkan dirinya untuk menjadi teman yang baik, teman yang mau mendengar, teman yang mau memberikan saran, teman yang mau menjadi berkat buat teman-teman yang kesusahan itu. Dia selalu bilang, life is a gift. Dan selama kita hidup di dunia ini, dia bilang begitu, kita selalu bisa menaikkan level cinta kita. Karena dunia ini adalah tempat kita belajar. Dengan segala kesulitan, dengan segala
penderitaan, dengan segala pergumulan, ini adalah cara Tuhan untuk kita supaya bisa increase our level of love. Beato Carlo Acutis bilang begitu. Dia punya cinta yang luar biasa buat orang lain. Hidup adalah sebuah anugerah. Hidup adalah sebuah kehidupan yang layak diperjuangkan. Dan dengan kehidupan di dunia ini kita selalu bisa menaikkan level cinta kita, kasih kita buat Tuhan melalui orang lain. Ini yang dia pernah ajarkan buat teman-temannya selama dia masih hidup. Yang berikutnya yang pernah dia ajarkan adalah dia selalu dan dimanapun juga mewartakan imannya. Dia selalu mau share imannya dia. Tahu teman-teman, yang selalu dia bawa di tasnya adalah kitab suci dan katekismus, Youth Catechism. Coba cek teman-teman, di tas teman-teman isinya apa. Oh iya, satu lagi dia selalu bawa rosario. Kalau kita taruh rosario buat pajangan, jangan-jangan. Tapi untung Imaguri enggak, karena kita setiap malam berdoa rosario, benar ya? Atau ada yang memperlakukan rosario seperti jimat, for protection. Rosario itu untuk sarana doa, bukan buat perlindungan, enggak. Dan dimanapun dia ada kesempatan, nih si Beato Carlo Acutis ini, dia selalu mewartakan iman buat teman-temannya dia. Dia selalu buka kitab suci, lalu dia buka Youth Catechism, itu kan katekismus gereja, tapi untuk orang muda kan, karena bahasanya lebih mudah untuk dipahami. Bahasa sederhana, bahasa orang muda. Dia selalu mau mewartakan imannya. Apa yang kita lakukan selama hidup ini? Sudahkah kita mewartakan iman kita? Aku percaya sih semua Imaguri sudah. Tapi kita bukan cuma mau dan sudah doang, tetapi kita mau konsisten seperti Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis ini pelindung internet. Dan dia pakai internet menjadi sarana pewartaannya dia. Puji Tuhan kita sudah lakukan juga. Kita pakai sarana teknologi yang Tuhan berikan ini untuk sarana pewartaan. Karena kata orang, sekejam-kejamnya ibu kota dan ibu tiri masih lebih kejam ibu jari. Benar nggak? Karena berapa banyak orang share berita-berita yang nggak penting. Berita-berita hoax, berita-berita nggak jelas, yang nggak membangun sama sekali. Saya baru mungkin 2 hari yang lalu, saya tegur salah satu, saya masuk di grup lingkungan saya, di wilayah saya, di rumah ini. Biasa karena ini umum, jadi nggak cuma ada orang muda, di situ ada orang tua, ada opa oma juga ada di situ. Ada satu ibu yang share video mengenai kecelakaan. Dan video ini terlalu vulgar, tidak ada sensor sama sekali, dan itu menurut saya sangat mengerikan, kecelakaan itu. Saya nggak perlu jelaskan secara detail. Saya merasa terganggu. Dan saya juga yakin yang lain yang ada di grup itu juga sangat terganggu. Tapi tidak ada yang ngomong. Ya udah, saya ngomong kalau gitu. Saya bilang alangkah baiknya kalau media sosial, media komunikasi, teknologi ini kita bagikan dengan cara yang bijaksana. Kita gunakan dengan cara yang bijaksana, yang membangun. Karena
berita, tayangan, video yang seperti ini buat saya tidak ada gunanya. Demi penghormatan juga untuk korban yang ada di situ. Ya, orang ini juga manusia. Kalau foto kita, gambar kita, video kita disebar-sebar, emang kita suka gitu? Enggak kan? Makanya jangan suka sebar-sebar apapun itu sembarangan. Kalau mau sebar-sebar tuh sebar firman Tuhan, itu udah paling benar. Sebarlah kabar baik, sebar kabar gembira, karena itu Injil. Jadilah pewarta Injil, kabar baik, bukan kabar serem, bukan kabar mengerikan, bukan kabar yang nggak jelas, apalagi kabar hoax. Orang yang saya tegur ini ibu-ibu mungkin udah oma-oma juga, tetapi saya sering kali lakukan ini karena ini grup ini bukan grup, ini kan grup rohani juga, orang-orang gereja gitu. Kalau grup teman kantor apalah mungkin ya udahlah ya. Ya udahlah gitu kan, kadang-kadang kita delete aja langsung. Tetapi ini orang gereja loh. Saya merasa terganggu dan akhirnya saya bilang, saya tegur dia. Orang yang bersangkutan minta maaf. Kita hidup di era yang begitu bebas, teman-teman. Tetapi kebebasan kita haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Kita itu bebas untuk, bukan bebas dari. Free for, not free from. Jadi pakai hidup kita untuk kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan saya bebas dari apapun, bukan. Tetapi saya bebas untuk melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu haruslah yang baik. Ini yang mau kita pelajari dari Carlo Acutis, teman-teman. Dan kita hidup di dunia internet, kita bersinggungan dengan banyak orang. Internet sekarang, media sosial sekarang itu bisa membuat orang bahagia, tapi sekaligus bisa membuat orang putus asa. Seperti pisau ada di tangan kita, kita mau pakai buat apa, itu tergantung kitanya. Kita mau pakai internet ini untuk pewartaan, atau kita mau pakai sarana ini untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengutuki orang lain, untuk menghina orang lain, untuk menyebarkan kebohongan, ketidakbenaran, itu ada di tangan kita. Pisau itu kalau di tangan seorang chef, dia bisa untuk pakai untuk potong sayur, potong daging, dia bisa untuk masak. Tapi kalau dia di tangan seorang pembunuh, pisau itu bisa melukai orang lain. Keputusan ada di tangan kita. Yang terakhir yang mau aku bagikan dari Carlo Acutis itu, dia menarik orang lain pada iman dan melalui teladannya. Dan melalui persahabatannya daripada hanya sekedar kata-kata. Ibunya, yang tadi aku udah bilang, dia hanya ke gereja selama hidupnya 4 kali saja. Tetapi sejak Carlo Acutis meninggal, dan ternyata orang begitu terpesona dengan kehidupannya, orang tuanya sekarang berubah. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Tetapi kan kita nggak perlu tunggu kita meninggal dulu kan, baru orang kemudian bisa tergerak. Atau kita tunggu orang lain meninggal dulu baru kita berubah. Perubahan dimulai dari sekarang. Perubahan selalu dimulai dari sekarang selama kita ada kesempatan. Kita nggak pernah tahu jalan kehidupan kita sampai di mana. Nggak ada yang bisa jamin saya hidup masih 100 tahun lagi lah. Saya hidup nanti ya 80 tahun mah saya mah lewat lah kayaknya. Saya mah umurnya panjang. Nggak ada yang bisa jamin kok. Kita nggak pernah tahu kapan akhir hidup ini. Tetapi yang kita tahu adalah
Kita mau pakai hidup kita yang satu kali dan sementara ini untuk sebaik-baiknya. Kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi berkat buat orang lain. Semua santo santa mengajarkan hal yang sama. Bagaimana hidup kita berguna buat orang lain. Bagaimana hidup kita jadi berkat buat orang lain. Bagaimana hidup kita selalu memuliakan Tuhan di setiap kesempatan yang ada. So teman-teman, yuk kita berdoa dan juga bersungguh-sungguh berusaha kita memiliki awan saksi, the cloud of witness. Kita lihat, kita menyandang nama baptis kita masing-masing dengan santo santa pelindung kita. Nama santo santa itu bukan aksesoris supaya nama kita jadi keren di KTP atau di ijazah kita. Tetapi nama santo santa yang kita sandang masing-masing ini harusnya menginspirasi hidup kita supaya aku hidup sesuai dengan teladan kehidupan dia. Santo pelindungku adalah Stefanus. Pada saat aku menentukan nama Stefanus menjadi nama baptis, aku tahu sungguh-sungguh mengenai Santo Stefanus ini. Aku pelajari kehidupannya, aku cari tahu dia seperti apa, supaya aku bisa hidup seperti dia. Saya nggak tahu nama baptis teman-teman semua apa, silakan cek. Lalu mulai cari sekarang. Supaya kita bisa meneladani kehidupannya, supaya kita juga akhirnya sampai masuk surga. Panggilan kita bukan hidup di dunia ini. Panggilan kita adalah hidup mulia bersama Bapa di surga. Kita akan bertemu dengan para santo-santa pelindung kita nanti, dan kita bisa ngomong, thank you ya bro, thank you ya sis. Karena lo nih, gue juga jadi masuk surga juga. Kita belajar saat ini teman-teman. Santo dan santa itu begitu masuk surga, mereka tuh nggak enak-enakan di surga, gitu, ongkang-ongkang kaki, hore, masuk surga, gitu kan. Hidup selesai, hidup udah enak, nggak peduli, gitu. No. Kita persekutuan para kudus. Persekutuan itu adalah persekutuan kasih. Persekutuan kasih, cara yang paling mudah adalah berdoa buat orang lain. Jadi santo santa yang ada di sorga sekarang ini, dia tidak pernah berhenti-henti, selain dia memuliakan Allah, selain dia menyembah Allah, dia selalu mendoakan kita semua. Dia selalu berdoa buat teman-teman dan saya. Supaya kita masuk sorga sama seperti mereka. Jadi biarlah kenyataan ini teman-teman, kita belajar dari santo santa, kita belajar dari orang-orang kudus, bukan untuk mengkultuskan, bukan untuk menjadi saingan Tuhan Yesus, bukan. Tuhan Yesus tuh nggak punya saingan kok. Tapi orang-orang kudus ini menjadi teladan kita. Kalau kita bisa meneladani orang yang masih hidup di dunia ini, yang masih sama-sama berdosanya sama kita, kenapa kita tidak bisa meneladani orang-orang kudus yang sudah mulia dan menunjukkan kehidupan imannya secara luar biasa. So teman-teman, sekali lagi aku undang teman-teman untuk belajar bukan hanya dari Carlo Acutis yang sore hari ini aku share kehidupannya, tetapi siapapun orang kudus yang teman-teman gunakan sebagai nama baptismu. Kita belajar, kita meneladani hidupnya, berjuang sekuat tenaga supaya kita juga bisa masuk sorga, menjadi orang kudus, dan gilirannya pada saat kita di sorga nanti kita akan mendoakan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Itulah persekutuan para kudus, itulah panggilan kita untuk menjadi kudus, menjadi serupa dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Amin. Saya undang teman-teman untuk tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur
Kalau kami boleh belajar satu lagi kebenaran mengenai persekutuan para kudus, di mana Engkau memanggil kami semua untuk menjadi kudus, sama seperti Engkau kudus, Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berfirman, berbahagialah yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Bapa, ajar kami untuk selalu bersih dari noda dosa, untuk selalu terhindar dari segala macam godaan yang bisa membawa kami dalam perbuatan dosa. Supaya kami suci, kami kudus, kami tidak bercela di hadapan Tuhan. Terangilah pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang kudus-Mu. Terima kasih, berkat darah Yesus Kristus kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Dan kami mau pakai privilege ini, keistimewaan ini, agar hidup kami adalah hidup yang berbuah, memuliakan Engkau dan juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Bapa, ajar kami untuk menjadi seperti Beato Carlo Acutis yang sore hari ini boleh kami renungkan kehidupannya. Kami rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu untuk terus-menerus memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bimbing kami di jalan-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami dalam suka duka kehidupan kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam terang kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah sharing yang boleh hamba-Mu ini sampaikan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar pada hari ini, dan boleh belajar kekudusan, dan biarlah kekudusan itu senantiasa kami perjuangkan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama Engkau ya Bapa, bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Beato Carlo Acutis, doakanlah kami. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat sharing. Pertanyaan sharingnya udah aku bagikan ya. Silakan ditayangkan atau. Oke, thank you. Thank you. Ini untuk pertanyaan sharingnya. Aku bantu bacakan ya teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke breakout room untuk bergabung bersama kelompok sharing masing-masing. Untuk pertanyaan sharingnya kita catat. Aku juga bantu screenshot juga. Pertanyaan sharing pertama adalah apa arti kekudusan bagimu? Dan yang kedua, bagaimana cara kamu mencapai kekudusan? Jadi kedua pertanyaan sharing ini yang akan kita sama-sama sharingkan, kita sama-sama bahas di kelompok kecil masing-masing. Dan nggak perlu khawatir, teman-teman dari Imagode udah membagikan kelompoknya juga ke breakout room masing-masing. Nanti teman-teman tinggal diam aja, nanti akan langsung masuk ke breakout room teman-teman sekalian. Oke, selamat sharing teman-teman.